Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Rusnaini dengan NIM 2303055020020 dari kelas F. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang konsep dasar timbulnya penyakit berdasarkan jaring-jaring sebab akibat. Sebelum lanjut ke pembahasan, kita harus mengetahui apa sih itu penyakit. Ada dua pendapat mengenai konsep penyakit. Pendapat yang pertama yaitu Gold Medical Dictionary menyatakan penyakit adalah kegagalan dari mekanisme adaptasi suatu organisme untuk bereaksi secara tepat terhadap rangsangan atau tekanan sehingga timbul gangguan pada fungsi, struktur, bagian, organ atau sistem dari tubuh. Pendapat yang kedua yaitu Ares Hopte Amsterdam menyatakan penyakit bukan hanya berupa kelainan yang terjadi dari luar saja, tetapi juga suatu keadaan terganggu dari keberaturan fungsi-fungsi dalam tubuh. Konsep ini menekankan bahwa penyakit tidak hanya melibatkan perubahan fisik yang dapat dilihat, tetapi juga melibatkan gangguan pada fungsi internal tubuh. Faktor penyebab timbulnya penyakit. Yang pertama itu agen. Agen penyakit dapat berupa benda hidup atau benda mati atau faktor mekanis lain yang menyebabkan terjadinya penyakit. Agen terdiri dari agen biologis, yakni semua unsur penyebab yang tergolong makhluk hidup seperti virus, bakteri, jamur, dan protozoa. Yang kedua, agen nutrisi, yaitu semua unsur penyebab yang termasuk golongan zat nutrisi seperti protein, lemak, karbohidrat, vitamin, mineral, dan air. Yang ketiga, agen fisik, yaitu semua unsur yang dapat menimbulkan penyakit melalui proses fisika seperti panas, radiasi, dingin, kelembapan, dan tekanan. Keempat, agen kimia, yaitu semua unsur dalam bentuk senyawa kimia yang dapat menimbulkan gangguan kesehatan atau penyakit tertentu seperti zat-zat kimia beracun, yaitu karbon monoksida, asbes, alergen, dan gas debu. Dan yang terakhir, agen mekanik seperti gesekan, benturan, pukulan, dan tabrakan. Faktor yang kedua yaitu host atau penjamu. Penjamu adalah manusia atau makhluk hidup lainnya termasuk burung dan artropda yang menjadi tempat terjadinya proses alamiah perkembangan penyakit. Adapun faktor penjamu yang berperan terhadap terjadinya penyakit yaitu umur, jenis kelamin, ras atau golongan, etnik, genetik, pekerjaan, keadaan fisiologi, status kekebalan, dan perilaku. Faktor yang ketiga yaitu environment atau lingkungan. Lingkungan mencakup semua area di mana host dan agen berinteraksi. Lingkungan juga merupakan faktor luar yang mendukung penularan agen kepada host. Lingkungan terdiri atas tiga, yaitu lingkungan fisik merupakan wilayah geografis dan iklim bersifat abiotik dan benda mati seperti air, udara, tanah, dan cuaca. Lingkungan biologis bersifat biotik atau benda hidup seperti tumbuh-tumbuhan, hewan, ataupun serangga yang membawa agen. Lingkungan sosial ekonomi merupakan interaksi antara host berupa kultur, adat istiadat, dan kebiasaan. Model timbulnya penyakit ada tiga, yaitu model segitiga epidemiologi, model roda atau wheel, dan model jaring-jaring sebab akibat atau web of causation. Jaring-jaring sebab akibat atau web of causation. Definisi: jaring-jaring sebab akibat adalah alat yang digunakan untuk menggambarkan hubungan antara berbagai faktor penyebab yang berkontribusi terhadap timbulnya suatu penyakit. Konsep ini membantu kita memahami bahwa penyakit seringkali merupakan hasil dari interaksi kompleks antara berbagai elemen dan bukan hanya akibat dari satu penyebab tunggal. Teori jaring-jaring sebab akibat. Teori jaring-jaring sebab akibat ini ditemukan oleh McMahon dan Fogg pada tahun 1970. Model ini menyatakan bahwa sesuatu penyakit tidak bergantung pada satu sebab yang terdiri sendiri, melainkan sebagai akibat dari serangkaian proses sebab dan akibat. Atau dengan kata lain, penyakit tidak disebabkan oleh single cause, tetapi oleh multiple cause. Timbulnya penyakit dapat dicegah atau diberhentikan dengan memotong rantai pada berbagai teori. Teori ini juga menekankan bahwa suatu penyakit terjadi dari hasil interaksi berbagai faktor lingkungan seperti faktor biologis, kimiawi, sosial, dan ekonomi.
Prinsip dasar jaring-jaring sebab akibat. Prinsip-prinsip teori ini terdiri dari yang pertama, interaksi berbagai faktor. Teori ini menekankan bahwa suatu penyakit terdiri dari hasil interaksi berbagai faktor seperti lingkungan fisik, biologis, kimiawi, dan sosial. Yang kedua, keseimbangan faktor. Perubahan dari salah satu faktor akan mengubah keseimbangan yang berakibat bertambahnya atau berkurangnya penyakit yang bersangkutan. Yang ketiga, multi-causation. Suatu penyakit tidak bergantung pada satu sebab yang berdiri sendiri, melainkan sebagai akibat dan dari serangkaian proses sebab dan akibat. Dan yang terakhir, menghentikan penyakit. Timbulnya penyakit dapat dicegah atau diberhentikan dengan memotong rantai pada berbagai titik, yaitu dengan mengidentifikasi dan mengatasi faktor-faktor penyebab yang berkontribusi pada penyakit. Adapun kasus jaring-jaring sebab akibat. Di sini saya mengambil kasus tentang penyakit kekurangan gizi. Berdasarkan gambar, kekurangan gizi diakibatkan oleh kemiskinan. Kemiskinan dapat diakibatkan oleh pendidikan rendah, produksi bahan makanan rendah, daya beli rendah, serta fasilitas kesehatan kurang. Apabila pendidikan rendah, otomatis pengetahuan gizi rendah, produksi bahan makanan rendah, serta daya beli rendah sama-sama mengakibatkan konsumsi makanan tidak memadai. Lalu fasilitas kesehatan kurang, otomatis akan mengakibatkan derajat kesehatan masyarakat berkurang. Pengetahuan gizi rendah mengakibatkan konsumsi makanan tidak memadai. Konsumsi makanan tidak memadai akan mengakibatkan penyakit kurang gizi. Konsumsi makanan tidak memadai juga akan mengakibatkan derajat kesehatan masyarakat kurang, serta daya tahan tubuh dan penyerapan zat gizi terganggu. Apabila kesehatan berkurang, maka menyebabkan daya tahan tubuh dan penyerapan zat gizi terganggu, otomatis akan mengalami penyakit kurang gizi. Adapun pencegahan terjadinya penyakit. Yang pertama, pengenalan faktor penyebab. Identifikasi faktor risiko. Mengidentifikasi semua faktor risiko yang dapat memengaruhi timbulnya penyakit. Faktor risiko ini dapat berupa lingkungan fisik, biologis, sosial, ekonomi, dan perilaku individu. Yang kedua, intervensi pada lingkungan fisik. Pengurangan polusi dapat dilakukan dengan mengurangi polusi udara dan air untuk menghindari penyakit yang disebabkan oleh kontaminasi lingkungan. Kemudian, pengaturan suhu dan kelembapan. Mengatur suhu dan kelembapan ruangan untuk meningkatkan kenyamanan dan mengurangi risiko penyakit. Yang ketiga, intervensi pada lingkungan biologis. Pengendalian mikroorganisme dapat dilakukan dengan mengendalikan mikroorganisme berbahaya dengan menggunakan metode sterilisasi dan penggunaan peralatan yang bersih. Kemudian vaksinasi, melakukan vaksinasi untuk mencegah penyakit menular. Yang keempat, intervensi pada lingkungan sosial ekonomi. Peningkatan pendidikan dapat dilakukan dengan meningkatkan pendidikan masyarakat tentang cara hidup sehat dan cara mencegah penyakit. Lalu pengembangan infrastruktur, mengembangkan infrastruktur kesehatan yang memadai seperti rumah sakit dan fasilitas kesehatan lainnya. Dan yang terakhir adalah intervensi pada perilaku individu, pengurangan merokok, mengurangi atau menghentikan merokok untuk mencegah penyakit pernapasan dan kanker. Pengaturan pola makan, mengatur pola makanan yang seimbang dan menghindari makanan yang berbahaya. Pengembangan aktivitas fisik, mengembangkan aktivitas fisik secara teratur untuk meningkatkan kesehatan fisik dan mental. Adapun kesimpulan yang didapat dari materi ini yaitu jaring-jaring sebab akibat atau The Web of Causation adalah sebuah konsep dalam epidemiologi yang menekankan bahwa suatu penyakit tidak hanya disebabkan oleh satu faktor, melainkan oleh interaksi kompleks antara berbagai faktor. Faktor-faktor ini dapat berupa lingkungan fisik, biologis, kimiawi, dan sosial. Selain itu, untuk menjaga kesehatan tubuh agar tetap sehat dapat dilakukan dengan menjaga pola makan serta membiasakan diri tetap hidup bersih. Demikian materi yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.